Tidak fair bagi rakyat. Makanya kebebasan anggota DPR yang dipilih dan ada suara rakyat pada dirinya harus dijaga. Dan orang yang mengganggunya harus dipidana dan dinyatakan rugi dan harus bayar 30 miliar. Penantang ini belum pernah berbuat, jadi kalau nanya pasti dia yang banyak amunisi. Enggak gitu. Petahana juga punya tim riset. Coba dicek itu, ngomong apa saja itu Pak Prabowo itu tentang misalnya penegakan hukum, atau ngomong apa aja dia tentang isu ABCD. Itu bisa di riset jejak digitalnya kok. Sampai sekian puluh tahun yang lalu kalau dia pernah ngomong ini boleh ditanya kembali. Pak, saya pernah dengar Bapak ngomong ini tahun sekian. Apa maksudnya? Apakah pendapat itu masih tetap Bapak pegang berdasarkan tema yang kita pilih? Wah, itu saya bayangkan itu akan seru sekali perdebatannya. Nah, itulah yang menurut saya KPU mereduksi hak rakyat untuk mengetahui keseluruhan isi kepala dari kandidat. Ornamennya dibuka dulu. Sebab saya juga khawatir, ini kan banyak orang yang menganggap kalau nyerang Pak Kiai ini dianggap ini nyerang umat nih, kan repot nanti kalau kayak begitu. Ini adalah penistaan ulama, ya kan? Makanya PKS ada bikin undang-undang anti penistaan ulama misalnya. Ini kan repot kayak begitu. Kalau udah PKS langsung. Itu maksudnya itu. Tolonglah MK ini dibuka, lalu taruhlah dia sebagai wakil presiden, bongkar-bongkaran, buka-bukaan. Seru, semakin seru rakyat akan semakin menikmati, saya kira. Itulah cara kita menghidupkan demokrasi kita. Kalau enggak terus terang ini Bung Riko, ya apalagi ini dalam reformasi kelembagaan DPR, saya mau titip pesan banget kepada siapa. Udahlah, janganlah sistem kayak sekarang ini kita jaga. Sebenarnya ini udah 15 tahun. Dulu di zaman Pak SBY ada Setgap. Sekarang ada KMP KIH. Terus terang aja, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah karena antara partai politik dengan anggota DPR itu tidak dijaga jaraknya. Nah, ini ada satu berita, nanti saya akan izin di press room, nanti kita akan launching kasasi yang saya menangkan itu dengan PKS itu. Ada satu poin penting di situ, yaitu hukuman kepada partai politik yang menyia-nyiakan pilihan rakyat. Wah, itu penting itu nanti kita bocorkan pelan-pelan ini ya. Tapi biar nanti setelah ini, karena kalau setelah 28 kan penutupan masa sidang. Setelah itu nggak ada PAW lagi. Mungkin setelah itu kita agak belak-belakan, biar anggota dewan juga berani bicara. Karena insya Allah saya ingin membawa anggota DPR itu yang nggak gampang diganti. Saya ingin begitu. Supaya apa? Suara rakyat yang penting. Era suara partai ini udahlah cukup, bahaya ini. Nanti begitu satu anggota kabinet diambil dari partai tersebut, semua anggota DPR disuruh diam. Terus rakyat yang milih dia gimana dong? Nggak perlu itu. Yang penting ikut maunya partai. Padahal itu gara-gara ada satu orang nih, bajingan ini kan jadi anggota DPR, jadi anggota kabinet. Semua suara rakyat ditutup, itu nggak baik gitu. Tidak fair bagi rakyat. Makanya kebebasan anggota DPR yang dipilih dan ada suara rakyat pada dirinya harus dijaga. Dan orang yang mengganggunya harus dipidana dan dinyatakan rugi dan harus bayar 30 miliar. Harus begitu, Pak. Kalau mau memperjuangkan suara rakyat jangan tanggung kita. Suara rakyat yang dimasukin ke kotak suara itu suci, Pak. Jangan sembarangan dianiaya. Kasihan rakyat. Kira gitu, Pak. Biar press room-nya tambah seru. Siap,